Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Peringkat kuali surgawi. Breaking Adversity Pill, 3 kata berwarna hitam pucat yang tertulis di perkamen kulit kuno yang secara samar-samar mengeluarkan aroma usia tua. Tatapan Xiao Yan perlahan menyapu perkamen kulit dengan senyuman di matanya. Saat tatapannya menyapu efek pil obat yang terekam di perkamen kulit, senyum di wajahnya semakin padat. Pilnya tingkat 6. Ia memiliki kemampuan unik untuk dapat menghancurkan sebagian besar segel. Setelah menggunakannya, itu juga dapat membentuk perlawanan terhadap segel tertentu di dalam tubuh. Di masa depan, jika seseorang bertemu dengan segel seperti itu lagi, dia akan mendapat kesempatan untuk membatalkan segel itu. Ceka-ceka, ini benar-benar hal yang cukup bagus. Mata Xiao Yan menyapu ke atas dan ke bawah di perkamen kulit kuno dan tidak bisa menahan untuk tidak mengklik lidahnya. Dia tidak menyangka bahwa benda ini tidak hanya dapat membuka segel, tetapi juga menyebabkan tubuh manusia yang terkena segel tersebut memiliki ketahanan yang meningkat terhadap segel itu di masa depan. Hanya dengan poin khusus ini, itu memenuhi reputasinya sebagai pil obat tingkat 6. Ini secara alami cukup bagus. Saat itu, untuk mendapatkan formula obat ini, saya membayar harga yang masih menyebabkan hati saya sakit ketika saya mengingat apa yang saya lakukan. Hai Bodong tersenyum pahit saat dia dengan penuh semangat melihat Xiao Yan. Haha, terlepas dari berapa harganya, itu tidak layak disebut dibandingkan dengan memungkinkan Anda memulihkan kekuatan Do Huang Anda. Xiao Yan terhibur. Segera, dia tanpa basa-basi menyimpan formula obat kuno ini ke dalam cincin penyimpanannya di depan wajah Hai Bodong. Di dunia alkemis, ada aturan tidak resmi. Siapapun yang menginginkan seorang alkemis untuk membantu mereka menyempurnakan pil obat yang menggunakan formula khusus tidak hanya harus menyiapkan formula obat sendiri, tetapi juga harus menyiapkan bahan obat. Selain itu, formula obat ini harus ditangani sesuka hati sang alkemis termasuk kemungkinan di mana alkemis memiliki formula tersebut. Tindakan dari alkemis ini juga merupakan kejadian umum. Di dunia alkemis, pembuatan formula obat bukanlah hal yang sederhana. Tidak ada yang seperti mengambil pena dan merekam resep seperti yang dibayangkan. Selama proses pembuatan formula obat, sang alkemis harus menggunakan kekuatan spiritualnya sendiri sebagai tinta dan kemudian menggunakan pena untuk menggambar dengan kekuatan spiritual agar berhasil membuat formula obat yang berkualitas. Saat menggunakan formula obat, sang alkemis perlu menggunakan kekuatan spiritualnya dan menyusup ke dalam formula obat untuk mendapatkan data pemurnian penting yang tersembunyi di dalam formula obat. Misalnya, jumlah bahan obat yang dibutuhkan, suhu nyala api, delel. Hal-hal ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan oleh alkemis saat memurnikan pil obat. Terlepas dari seberapa luar biasa kemampuan pemurnian seorang alkemis, jika dia tidak memiliki semua informasi ini, dia akan membutuhkan cukup banyak tes sebelum memungkinkan untuk berhasil memperbaiki pil obat yang tercatat dalam formula obat. Namun, selama proses percobaan, dia sepertinya akan menghancurkan banyak bahan obat langka, yang akan menjadi kerugian yang sangat besar. Dengan demikian, Hai Bodong tidak dapat mereproduksi formula obat meskipun telah mendapatkannya cukup lama. Ketika dia melihat tindakan Xiao Yan, sudut mulutnya bergerak-gerak tanpa sadar. Beberapa saat kemudian, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan putus asa dan membiarkan Xiao Yan merebut benda yang dia peroleh dengan susah payah ini secara gratis. Setelah menyimpan formula, Breaking Adversity Pill, sambil tersenyum, Xiao Yan mengarahkan pandangannya ke tumpukan besar bahan obat yang ada di atas meja. Bahan obat ini semuanya bisa dianggap barang langka. Beberapa di antara mereka dapat memperoleh setidaknya 500.000 koin emas jika ditempatkan di blok lelang. Meski harganya sangat tinggi, barang-barang ini masih jarang terlihat. Bagaimanapun,
Selama itu adalah seseorang yang tahu sedikit tentang barang-barangnya, dia tidak akan mengambil jamu langka ini untuk dilelang. Ini karena suatu hari dia mungkin akan bertemu dengan seorang alkemis yang membutuhkan jenis bahan obat langka ini. Jika itu masalahnya, dia mungkin bisa mendapatkan pertukaran yang dia akan sangat puas. Mungkin itu karena dia takut gagal, tetapi sebagian besar bahan obat yang disiapkan Hai Bodong memiliki 2 hingga 3 porsi. Mereka memenuhi meja di depan keduanya. Xiao Yan memeriksa semua bahan obat yang berbeda sekali dengan sangat rinci. Ketika dia tidak menemukan sesuatu yang hilang, dia menganggukkan kepalanya. Dia kemudian mengangkatnya, menatap Hai Bodong yang mengawasinya dengan saksama dan berkata, "Tuan tua, saya pikir Anda harus tahu bahwa ada kemungkinan gagal saat memperbaiki pil obat. Sebelum saya memperbaiki obatnya, saya akan mengatakan sesuatu yang tidak enak untuk didengarkan. Saya memiliki kepercayaan diri dalam memperbaiki pil obat tingkat 6 tetapi saya tidak berani menjamin. Oleh karena itu, jika karena alasan tertentu hal ini mengakibatkan kegagalan, tanggung jawab ini. Aku tahu, kamu tidak akan bertanggung jawab. Kamu alkemis semua seperti itu. Jangan bilang kalau aku bisa menahanmu dengan paksa di sini jika kamu gagal." Mendengar kata-kata itu, Hai Bodong melambaikan tangannya dan tersenyum pahit. "Haha, karena tuan tua bisa mengerti, itu yang terbaik. Aku ingin tahu apakah kamu bisa menyiapkan kamar yang sepi untukku? Selama waktu sebelum saya keluar, Anda tidak bisa membiarkan siapapun mengganggu saya, termasuk Anda sendiri, Pak Tua." Xiao Yan menyimpan semua bahan ke dalam cincin penyimpanannya dan berkata sambil tersenyum, "Ikuti aku." Hai Bodong mengangguk dan menuju pintu samping. Xiao Yan mengikuti di belakangnya. Setelah memasuki pintu samping, koridor yang agak gelap muncul. Xiao Yan mengikuti di belakang Hai Bodong untuk beberapa jarak sebelum berhenti di luar pintu di sepanjang koridor. Pintu didorong terbuka dan cahaya lampu redup bersinar. Bagian dalam ruangan tampak sangat bersih, mungkin karena sering dibersihkan. Itu adalah tempat yang bagus untuk tinggal sementara sambil memperbaiki obat. Xiao Yan memasuki ruangan, melirik ke segala arah dan menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. "Adik kecil, apakah tempat ini baik-baik saja?" Hai Bodong bertanya sambil tersenyum. Ketika dia melihat Xiao Yan mengangguk, dia melanjutkan, "Karena tidak apa-apa, maka tolong perbaiki pil obat di sini. Saya akan menjaga koridor di luar. Selama periode ini, Anda akan mendapatkan suasana tenang yang Anda butuhkan. Pasti tidak akan ada orang yang akan mengganggu Anda." "Baik." Xiao Yan sambil tersenyum menganggukkan kepalanya. Dia menatap Hai Bodong saat dia pergi dan dengan lembut mengunci pintu kamar dengan kedua tangannya. Dia berbalik dan mengawasi ruangan. Alih-alih terburu-buru untuk segera memulai, dia perlahan-lahan menyilangkan langkahnya dan berjalan sekali mengelilingi seluruh ruangan. Setiap sudut kecil diperiksa secara menyeluruh olehnya. Beberapa saat kemudian, dia menyelesaikan pemeriksaannya dan berjalan ke sisi meja di tengah ruangan. Jarinya mengetuk cincin penyimpanan dan diam-diam bertanya di dalam hatinya, "Guru, apakah ada yang salah di sini?" "Tidak, saya sudah memeriksanya." Sepertinya orang itu tidak mencoba sesuatu yang lucu di sini. Suara Yao Lao tertawa di hati Xiao Yan. Mendengar ini, Xiao Yan menganggukkan kepalanya dan menjawab sambil menyeringai, "Karena sudah seperti ini, Guru, inilah saatnya untuk melakukannya." Saat dia berbicara dengan Yao Lao, jari Xiao Yan dengan lembut mengusap cincin penyimpanannya. Segera, tumpukan bahan obat sebelumnya memenuhi meja di depannya. Aku tahu kau akan memanggil tulang-tulang tuaku ini untuk melakukan kerja keras." Cincin itu bergetar sedikit dan Yao Lao perlahan melayang keluar. Dia mengamati banyak bahan di atas meja dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. "Hehe, aku ingin melakukannya sendiri tapi ini pil obat tingkat 6.
Meskipun saat ini saya memiliki api surgawi, masih mustahil bagi saya untuk memperbaikinya. Xiao Yan melambaikan tangannya dan tersenyum polos. Sehubungan dengan kata-kata Xiao Yan, Yao Lao hanya memutar matanya dan meratap. Dia kemudian turun ke samping meja dan dengan sembarangan mengatur ulang bahan obat di atasnya. Setelah itu, dia melambaikan telapak tangannya ke Xiao Yan. Seketika, cincin kuno berwarna hitam di jari Xiao Yan mendarat di tangan Yao Lao. Setelah Yao Lao dengan hati-hati menempatkan cincin berwarna hitam di tangannya, dia menjentikkan jarinya. Kuali obat berwarna hitam pekat seukuran permukaan meja tiba-tiba muncul. Kuali obat berwarna hitam memiliki tubuh yang kokoh. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh suasana yang tenang. Gambar kehidupan seperti api digambar di permukaan kuali obat. Gambar api ini bahkan tampak nyata secara fisik. Xiao Yan bahkan bisa samar-samar merasakan energi api mulai berputar di sekitar kuali obat. Kuali yang bagus! Mata Xiao Yan menatap kuali obat berwarna hitam dengan aura yang luar biasa mengesankan dan tidak bisa menahan pujian. Kuali yang dia gunakan tidak diragukan lagi lusuh dibandingkan dengan milik Yao Lao. Apalagi kuali obat berwarna hitam ini jelas tidak hanya memiliki penampilan yang cantik. Dari energi api yang menggumpal di sekitarnya secara otomatis, jelas bahwa itu sangat membantu untuk pemurnian obat. Kuali obat adalah benda terpenting yang dimiliki seorang alkemis. Kuali obat yang bagus akan dapat meningkatkan kemungkinan berhasil memurnikan pil dalam jumlah besar. Kuali obat saya ini memiliki nama yang sangat mendominasi. Yang lain menyebutnya iblis hitam. Saat itu, saya membayar mahal untuk mendapatkannya. Mengamati kuali berwarna hitam yang tergantung di udara, Yao Lao menghela nafas dengan senyuman agak emosional. Iblis hitam? Itu benar-benar mendominasi. Xiao Yan mendecakkan lidahnya saat dia memuji dan menggelengkan kepalanya. Karena tidak banyak berinteraksi dengan dunia alkemis, dia tentu saja tidak tahu ketertarikan fanatik macam apa yang dimiliki nama ini terhadap seorang alkemis. Sama seperti peringkat api surgawi, di dunia alkemis, ada juga peringkat kuali surgawi yang serupa. Seperti namanya, Cauldron Ranking mencatat kuali obat yang paling sempurna dan luar biasa. Ada total 13 kuali di peringkat Cauldron. Masing-masing kuali obat di atasnya memiliki sihir yang menyebabkan banyak alkemis mengejarnya dengan keserakahan. Peringkat ke-8 di Cauldron Ranking disebut Black Demon. Melihat sikap Xiao Yan yang sedikit terkejut, Yao Lao hanya tersenyum. Namun, dia tidak membuka mulutnya untuk menjelaskan asal-muasal kuali hitam di depannya. Telapak tangannya sedikit bergetar dan nyala api berwarna putih yang tebal dengan cepat menyelimuti telapak tangannya. Yao Lao perlahan meletakkan telapak tangannya ke lubang api berbentuk berlian di atas kuali hitam. Dia dengan lembut menjentikkan jarinya dan nyala api putih yang tebal menyelimuti bagian dalam kuali. Hehe. Sepertinya guru sangat mementingkan perbaikan obat ini. Jika tidak, dia tidak akan mengeluarkan kuali obatnya. Xiao Yan berkata sambil tersenyum saat dia melihat nyala api yang melonjak di dalam kuali hitam. Ketika Yao Lao telah memurnikan pil obat di masa lalu, dia akan langsung memperbaikinya di telapak tangannya. Kemungkinan kegagalan pil obat tingkat 6 cukup tinggi. Selain itu, saya saat ini hanya dalam keadaan roh dan kekuatan saya lebih lemah daripada di masa lalu. Saya secara alami membutuhkan bantuan kuali obat untuk memperbaiki jenis pil obat ini. Kata Yao Lao dengan lembut. Telapak tangannya dengan cepat melambai di atas meja dan banyak bahan obat diambil oleh tangannya. Setelah itu, dia melemparkan semuanya ke dalam kuali obat sekaligus. Wajah Yao Lao tanpa ekspresi saat telapak tangannya meninggalkan kuali obat. Telapak tangannya yang kering tiba-tiba melambai dengan cepat seolah-olah sedang menembus bunga dan memetik daun. Mengikuti jentikan jarinya,
api putih tebal yang panas di dalam kuali hitam telah, dengan ketaatan yang ekstrim, berubah menjadi 10 lebih api kecil, membungkus bahan obat yang telah dimasukkan. Mengamati tindakan Yao Lao yang sangat halus, wajah Xiao Yan dipenuhi dengan rasa iri. Kapan dia bisa mencapai tahap di mana dia bisa melakukan hal-hal sulit dengan mudah? Xiao Yan menghela nafas emosional saat dia diam-diam duduk di kursi di samping. Dia dengan cermat mengamati pemurnian Yao Lao. Ketika seseorang mencapai tahap Yao Lao berada, hampir semua gerakan kecil dapat membuat Xiao Yan tiba-tiba merasa tercerahkan. Di ruang rahasia yang sunyi, nyala api putih yang tebal menari-nari dengan menawan. Aroma obat yang samar meresap di udara di dalam. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.